Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahari yang berbahagia, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Cirebon adalah unit organisasi di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Cirebon saat ini diberikan mandat untuk melakukan fungsi BKPM di sebagian besar wilayah kabupaten kota di Jawa Barat. Selama ini pengguna jasa berhubungan dengan SKIPM Cirebon dalam beberapa proses sertifikasi produk yang dilaluintaskan atau diperdagangkan. Untuk proses layanan sertifikasi di lingkup SKIPM Cirebon, pengguna jasa dapat berinteraksi dalam kegiatan jasa layanan, diantaranya sertifikasi kesehatan ikan ekspor, sertifikasi kesehatan ikan impor, sertifikasi kesehatan ikan domestik masuk, serta sertifikasi ikan domestik keluar. Selain sertifikasi produk seperti yang disebutkan di atas, SKIPM Cirebon juga berperan besar dalam quality assurance terhadap produk perikanan budidaya dengan melakukan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan melalui cara karantina ikan yang baik dan cara penanganan ikan yang baik di tingkat supplier. Hal ini merupakan kerja nyata SKIPM Cirebon dalam mendukung pelaku usaha perikanan untuk menjaga kualitas produknya. Dalam rangka mendukung sertifikasi penerapan quality assurance produk perikanan hulu ke hilir, SKIPM Cirebon didukung oleh beberapa sistem berstandar internasional yang telah berjalan, yaitu sistem manajemen mutu yang terintegrasi ISO 9001, ISO 17025, ISO 17020, dan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dan sistem-sistem tersebut juga didukung oleh digitalisasi sistem kerja perkantoran yang meningkatkan efisiensi alur proses kerja seperti pada proses pengadaan sarana dan prasarana, penilaian risiko, peningkatan kompetensi personel, dan pengetahuan organisasi. Dalam menjamin sistem tersebut supaya berjalan dengan baik, sistem pengendalian internal dan eksternal juga diterapkan. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan kondisi yang terkontrol sehingga akan tercapai konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan, serta melihat peluang perbaikan layanan yang bermuara pada kepuasan pelanggan. Harapannya dengan terimplementasinya berbagai sistem yang dilengkapi dengan pengendalian internal dan eksternal tersebut tentu dapat berdampak positif untuk mendukung berbagai program kerja pemerintah termasuk quality assurance pada produk perikanan hulu ke hilir yang sedang kita canangkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumber daya, pelayanan kepada masyarakat, dan merupakan bagian dari sistem perdagangan. Peran nyata BKIPM dalam penyelenggaraan sistem perkarantinaan ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan dengan mempertimbangkan perkembangan isu strategis baik nasional maupun internasional menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang. Kelancaran rantai bisnis produk-produk perikanan sangat ditentukan oleh dapat tidaknya produk-produk tersebut memenuhi persyaratan teknis karantina dan keamanan pangan. Sesuai dengan ketentuan internasional, yaitu WHO dan FAO tentang kedaulatan bagi tiap negara di dunia dalam melakukan perlindungan bagi kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya hayati di wilayah negara masing-masing. Prinsip One Health Concept dipegang teguh oleh BKIPM dalam upaya pendeteksian, pencegahan, dan pengendalian risiko penyakit yang dapat menyerang manusia, hewan, ikan, dan dampaknya pada keamanan pangan. Oleh karena itu, BKIPM dalam kesempatan ini mencanangkan program Quality Assurance produk perikanan dari hulu ke hilir sebagai upaya penjaminan mutu produk perikanan yang terintegrasi dari awal ikan ditangkap atau budidaya sampai dengan ikan diproses di unit pengolahan ikan untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon sebagai unit pelaksana teknis BKIPM mendukung penuh program Quality Assurance dalam berupaya mendorong seluruh pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar internasional. Sebagai contoh, penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara karantina ikan yang baik (CKIB) pada budidaya ikan lele serta penerapan cara penanganan ikan yang baik. Dengan adanya Quality Assurance, para pelaku usaha perikanan dan BKIPM bergandengan tangan seiring sejalan, fokus menjaga kualitas produk sehingga produk yang diterima oleh konsumen merupakan produk berkualitas tinggi. Selain itu, di tengah situasi pandemi global ini, Quality Assurance yang diterapkan dengan baik akan membantu pelaku usaha dalam mengembangkan produknya sesuai kebutuhan pasar, efisiensi produksi, serta meningkatkan rasa percaya diri sehingga mampu membangun branding yang baik dan trust di mata para konsumen. Dengan program ini, diharapkan produk perikanan, contohnya ikan lele, dapat terjaga kualitasnya dengan baik. Produk dapat memenuhi berbagai persyaratan teknis perkarantinaan ikan dan keamanan pangan, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan menjamin keberlanjutan usaha serta eksistensi lingkungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Atmaji, Bu Eri, dan Pak Eko yang telah hadir di kesempatan ini. Bahwa saya sampaikan bahwa kita SKIPM Cirebon udah tahu semua bahwa fungsi kita sebagai mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit serta menjamin mutu keamanan hasil perikanan, terutama mengendalikan mutu. Kita sebagai Quality Assurance, kita punya program untuk bisa menjamin ikan yang dibudidayakan di budidaya itu sehat, serta mutunya juga terjamin sehingga aman konsumsi manusia. Mungkin kita perlu terus bekerja untuk terkait dengan kita sebagai quality assurance dari hulu ke hilir. Mungkin mudah-mudahan teman-teman semua, Pak Atmaji, Bu Eri, dan Pak Eko bisa paham dan bisa kita tetap bekerja demi mendukung kesejahteraan para pembudidaya sehingga produk-produknya bisa terjamin mutunya dan aman konsumsi manusia dan bisa diterima di pasar internasional. Mungkin itu saya harapkan teman-teman bisa bekerja sama, kita juga SKIPM Cirebon tidak akan bisa berhasil berjalan tanpa dukungan dari teman-teman semua. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang disampaikan apa terkait dengan kegiatan yang tusi kita sebagai Quality Assurance itu. Mungkin seperti itu.
Siap, Pak. Siap, Pak. Kami Kami dukung. dukung. Kami akan menjelaskan beberapa tahapan untuk proses lele yang rencananya akan dikirim ekspor untuk ke negara Kanada dan Korea. Pertama-tama, setelah ikan di dalam tambak, dilakukan panen, pengangkatan ikan dari kolam menuju ke tempat sortir. Di situ sortir akan dilakukan sesuai dengan permintaan dari buyer. Untuk Kanada itu size-nya adalah 500 gram sampai 1 kilo. Untuk Korea ukuran 6 sampai 9 ekor per kilo. Oke, setelah dilakukan penyortiran dengan menggunakan alat sortir yang terbuat dari bahan stainless, ya kegunaannya adalah untuk tidak menjadi kontaminasi dari logam berat. Nah, kalau kita menggunakan besi akan terdeteksi dengan metal detektor. Setelah itu masuk ke tahapan pencucian yang tujuan bahwa mesti di kolam ada kotoran-kotoran yang menempel di tubuh ikan, maka dilakukan pencucian tapi dengan perendaman hanya dalam beberapa menit saja. Dari perendaman, setelah perendaman di pencucian ikan, masuk ke tahapan distribusi, masuk ke mini plan. Di mini plan ini akan dilakukan adalah pembuangan isi perut dan insang sesuai dengan permintaan atau order dari buyer. Dari distribusi ini masuk ke ruang mini plan, ditimbang, nah kemudian dimasukkan ke dalam larutan air es yang suhunya antara 0 sampai -2 derajat. Tujuannya adalah untuk ikan itu tersebut cepat meninggal atau mati dengan waktu kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah setelah ikan keadaan mati, kemudian dilanjutkan ke bagian yaitu pembuangan isi perut dan insang. Di dalam pembuangan itu, pertama kali yang dikerjakan adalah membelah isi perut, dinding perut. Dinding perut supaya dari mulai anus sampai ke tenggorokan. Kemudian buang insang melalui tutup insang, dibuang semua supaya harus bersih betul. Dari tahapan itu pindah
ke bagian pencucian. Di pencucian betul-betul tidak ada darah yang tersisa di dalam maupun kotoran. Nah, jadi betul-betul dilakukan pencucian dengan air yang dingin sambil disikat. Tidak ada darah-darah sisa menempel maupun kotoran-kotoran serpihan daging serabut tipis juga kita bersihkan. Kemudian masuk ke tahapan di sizing sesuai daripada permintaan buyer. Yang tadi saya sebutkan adalah untuk Kanada sekian dan untuk Korea sekian. Habis itu dari penimbangan kemudian dilakukan sizing, kemudian dilakukan penimbangan lagi. Kemudian dimasukkan ke pengepakan. Di pengepakan adalah dilakukan dengan rantai dingin, yaitu dengan dilapisi sap-sap dipakai air, pakai es curah. Kemudian setelah cukup dengan satu box kuning, apabila sudah cukup semua, maka dilakukan pengiriman ke UP, yaitu unit pengolahan ikan, untuk diproses ulang untuk pembekuan. Yaitu dan di sini adalah Sumber Laut PT Sumber Laut Bengindo dan CV Adijaya Cirebon. Nah, pengangkutan setelah untuk pengangkutan dari mini plant yang berada di tambak ke UP itu dilakukan dengan box fiber yang tujuannya adalah untuk tidak terjadinya panas. Jadi di situ adalah kedap panas. Jadi ikan tetap terjaga mutunya dengan es tidak akan mencair di dalam box tersebut. Kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pickup dikirim ke UP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suganda. Saya adalah ketua kelompok tani lele yaitu yang bernama Kersa Mulia Bakti. Kita berkelompok sejak tahun 2000, artinya sampai hari ini kita alhamdulillah kelompok kami bertahan sudah 22 tahun atau 21 tahun. Saya budidaya khusus lele. Nah, sampai tahun 2021 ini kelompok kami alhamdulillah cukup berkembang hingga pada puncaknya pada hari ini saya dan semua kelompok itu mempunyai areal tambak lele seluas 35 hektar dengan potensi bisa 10 ton per hari menghasilkan ikan lele. Cuman ya pada hari ini kita dengan adanya pandemi ya kita cuman produksi antara 3 tonan. Harapan kami semoga ya negara cepat pulih, ekonomi cepat pulih hingga kita budidaya ya tertolong lagi. Dan yang lebih saya menjadi harapan lagi semoga ikan-ikan kita ini bisa menembus pasar internasional. Nah, artinya ikan-ikan lele kita bisa diekspor ke luar negeri. Karena saya ada bersama teman-teman, artinya kelompok kita ini, kelompok Kersa Mulia Bakti ini mengikuti semua aturan-aturan pemerintah, khususnya CBIB, yaitu cara pemeliharaan ikan yang baik. Saya mengikuti dan mengikuti hingga untuk sampai hari ini ada beberapa lembaga yang membina kami, diantaranya budidaya, terus penyuluh, dan karantina. Saya menjadi bahan rutin cek airnya, cek ikannya oleh badan karantina. Dan saya bersyukur artinya orang-orang bapak-bapak kita, artinya bapak-bapak yang dari pemerintah ini sangat melindungi kami dan sangat mengarahkan kami untuk menghasilkan produk yang tidak membahayakan orang lain. Artinya kita bersyukur di bimbing ini karena produk kita ini ke orang lain tidak ini, tatkala dimakan, tatkala dikonsumsi ya memang produk yang tidak mengandung penyakit, tidak yang ada efek sampingnya. Karena dengan dibudidayakan dengan cara budidaya yang benar dengan mengikuti CBIB tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKPM Cirebon, cepat, tepat, semangat, bus. 22 tahun KKP, ekonomi Indonesia maju.